teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Amina selalu berharap teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bahagia. Hari ini Amina akan mengangkat topik seputar Taiwan, dan sebelum kita memasuki topik hari ini, izinkan Amina untuk sedikit bercerita pengalaman Amina beberapa pekan lalu di akhir pekan, dan di mana ada kejadian ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang berhenti di depan rumah Amina membuat Amina juga cukup ketakutan, sehingga Amina dan suami segera turun untuk melihat apa yang terjadi. Dan semula kita mengira ada kebakaran di sekitar rumah kita dan di bawah apartemen yang sudah dipenuhi dengan orang-orang yang berkerumun. Kemudian juga ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang sibuk dengan peralatan mereka, termasuk juga kasur balon udara yang sangat tebal sekali juga dipersiapkan. Dan ketika Amina melihat ke bagian atas di tepi bangunan gedung apartemen tersebut, ada seseorang yang duduk di tepi bangunan, sangat mengerikan sekali. Amina juga deg-degan dan dicurigai orang tersebut yang akan melakukan tindakan bunuh diri atau lompat dari bangunan tersebut. Dan kemudian untung saja hal ini juga bisa berakhir dengan baik. Artinya orang tersebut juga tidak melakukan tindakan tersebut dan sudah diamankan. Nah, berkaitan dengan masalah ini, setiap orang punya permasalahan dan akan depresi, tetapi menghabiskan nyawa sendiri bukan solusi yang tepat. Nah, untuk tanggal 10 September merupakan hari peringatan pencegahan bunuh diri sedunia, dan menurut daftar 10 penyebab kematian teratas di Taiwan yang terbaru yang terdata pada tahun 2023 dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, angka kematian akibat bunuh diri yang terjadi di kalangan remaja, dewasa, dan juga masyarakat parubaya terus meningkat setiap tahunnya, dan seringkali dikaitkan dengan permasalahan depresi yang dihadapi. Studi menunjukkan bahwa 95% korban bunuh diri ini mereka menderita masalah psikolog, dan 85% diantaranya berkaitan dengan depresi. Dan menurut survei yang dilakukan oleh National Health Research Institute atau NHRI menemukan banyak pasien depresi yang tidak terdiagnosa atau tidak diobati. Dan tingkat pengobatan medis untuk depresi di Taiwan hanya 27% saja. Alasan kurangnya pengobatan ini cukup beragam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang depresi yang kemudian menyebabkan keterlambatan untuk pengobatan, atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan pertolongan medis. Mungkin setiap orang merasa bahwa dia tidak depresi atau tidak sadar bahwa dirinya yang sudah depresi berat, sehingga terlambat untuk ditolong. Dan atau mungkin juga keengganan dari si pasien untuk mencari pertolongan medis. Dan karena stigma ini terus berputar dan terus ada, sehingga menyebabkan seseorang menderita penyakit mental. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan mengumumkan 10 penyebab kematian teratas di Taiwan untuk tahun lalu 2024, dan selang 14 tahun kemudian setelah kondisi bunuh diri kembali menduduk peringkat 10 besar, dan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Angka kematian standar per 100.000 penduduk mencapai titik tertinggi baru, baik untuk kelompok muda yang berusia antara 25 hingga 49 tahun maupun parubaya. Dan Asosiasi dari Pencegahan Bunuh Diri Taiwan, mereka meyakini disebabkan adanya tekanan-tekanan baik di lingkungan kerja atau kondisi ekonomi keluarga mereka. Dengan melonjaknya kasus penipuan baru-baru ini, dan beberapa korban dikarenakan putus asa, kemudian mereka memilih untuk mengambil tindakan bunuh diri. Mungkin teman-teman masih ingat ya, belum lama Amina juga sempat memberikan informasi berkaitan dengan satu keluarga, 5 anggota, semuanya melakukan suicide atau bunuh diri akibat kasus penipuan. Mereka ditipu banyak sekali uang mereka, padahal mereka adalah dari keluarga yang baik-baik saja dan ingin melakukan investasi. Ternyata banyak sekali uang-uang mereka habis, bahkan juga harus berhutang, sehingga mereka putus asa. Kemudian kelima-limanya, semua anggota keluarganya ini melakukan
tindakan bunuh diri. Memang sangat disayangkan. Oke, kita lebih lanjut lagi melihat data-data yang ada. Berdasarkan dari statistik, untuk jumlah kasus bunuh diri di tahun 2024 mencapai 4.062 orang, meningkat 164 kasus dari tahun kemarin 2023 atau 4,2%. Angka kematian akibat bunuh diri per 100.000 penduduk adalah 17,4 kasus, dengan angka kematian standar 13,4 kasus per 100.000 penduduk. Analisa lebih lanjut yang menunjukkan usia. Berdasarkan dari usia yang ada, 19 kasus bunuh diri, diantaranya mereka yang berusia 0 hingga 14 tahun, dan 1.120 kasus bunuh diri mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Dan keduanya dilihat dari perbandingan yang ada menurun dari tahun sebelumnya. Dan yang mengkhawatirkan adalah angka bunuh diri pada kelompok usia lain telah meningkat secara signifikan, dengan 274 kasus bunuh diri terjadi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Ya, teman-teman, mungkin kita bisa merasakan ya, usia remaja 15 hingga 24 tahun adalah di mana seseorang yang penuh dengan semangat dan mereka masih produktif. Harusnya mereka adalah generasi yang lebih positif dan lebih berenergi. Tetapi apabila mereka berada dalam lingkaran setan ini, penuh dengan depresi dan putus asa, tidak ada yang memperhatikan mereka, maka dapat berakibat fatal. Kemudian lebih lanjut lagi, ada 1.244 kasus pada kelompok usia 25 tahun hingga 44 tahun dan 1.405 kasus pada kelompok usia antara 45 tahun hingga 64 tahun. Dan semua ini menunjukkan adanya peningkatan. Dan lebih lanjut lagi, angka kematian akibat bunuh diri di kalangan generasi emas yang tadi Aminah katakan, antara 25 tahun hingga 49 tahun mencapai rekor tertinggi dan sangat disayangkan sekali ya, dengan angka kematian standar per 100.000 orang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Dan untuk tindakan bunuh diri kalangan usia 65 tahun ke atas yang juga menunjuk angka yang mulai menurun. Kesehatan masyarakat menjadi perhatian bagi pemerintah. Masyarakat berhak untuk hidup sehat baik dari mental maupun secara fisik mereka. Oleh karena itu, dari Divisi Kesehatan Mental di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, mereka mulai melakukan pendataan apa saja yang menyebabkan masyarakatnya depresi, kemudian mereka mengambil tindakan bunuh diri ini. Dan apa peranan pusat pencegahan bunuh diri masyarakat Taiwan yang bisa mereka kembangkan sehingga mereka juga tidak terlambat untuk menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan depresi. Mungkin karena mereka depresi atau mereka tidak sadar atau punya stigma, mereka tidak berani mencari bantuan sehingga untuk pengobatan atau juga perawatan maupun pertolongan yang hendak diberikan kepada mereka semuanya sudah terlambat. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mereka terus mencari akibat-akibat kematian khususnya untuk generasi emas ini. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ternyata angka kematian akibat bunuh diri ini juga menduduki peringkat kedua yang membuat masyarakat ataupun pemerintah cukup merasa khawatir. Oleh karena itu pemerintah juga berharap mereka juga bisa menjalankan fungsi mereka atau membentuk lembaga maupun instansi yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga untuk tindakan pencegahan bunuh diri ini dapat terlaksana dengan baik. Ya teman pendengar, masih banyak data-data yang akan Aminah sampaikan dan apa saja tindakan dari pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menghindari atau mengurangi angka kematian akibat bunuh diri ini akan Aminah sampaikan di pekan mendatang. Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bersua kembali pekan mendatang.